di sekitar Israel, tidak sampai di desa, masih desa Tobada satu sini ya. Desa Tobada. Tobada ya. Dusun Tanjung. Tidak sampai ke dusunnya di sini. Tentu saja itu di daerah Palestina. Itu pun yang dimaksud dalam Matius pasal 9 ini belum satu negara, masih di sekitar Galilea. Berkunjung dari semua desa dan kota. Saya ini merasa agak risih. Saya sudah 2 tahun, hampir 2 tahun masih ada satu jemaat di klasis kita yang saya belum tahu tempatnya. Saya berjauh sudah. PT sudah tawalian. Ini saya pikir kapan ada kegiatan di dalam supaya saya juga sampai di dalam. Bulan depan, puji Tuhan. Mudah-mudahan tidak ada halangan bulan depan untuk ke dalam. Ini pertama kali saya akan sampai di Bethesda. Berkeliling dari kota dan desa untuk memberitakan Injil. Kalau kita datang ke Bethesda Tawalian bulan depan rame-rame, itu pemberitaan Injil atau bukan? Bukan ya? Pemberitaan, betul. Injil itu artinya kabar baik. Kalau misalnya nanti mudah-mudahan terjadi, tiba-tiba peserta PKB nanti sampai 500 orang ke dalam, pasti Immanuel EBTS atau kalian pasti bergembira senang kami. Itu kabar baik. Wih, lihat PKB-nya Tobada Raya. Datang semua. Meskipun mungkin karena mereka sudah dengan kabar angin-angin, biasanya paling tinggi 40-50 yang datang. Mungkin ini yang paling banyak mungkin ya. Kalau di San Bejau, di Pangaloan, ini mungkin yang terhitung banyak ini ya. Dan saya tidak terlalu jago mengingat. Tiga dulu. Paraili. Oh iya, Paraili banyak. Oke. Nah, kalau kita datang ke sana banyak, itu sudah memberitakan Injil. Datang bukan cuma datang memberitakan Injil, datang membawa Injil. Datang membawa kabar baik. Mohon maaf, seringkali banyak PKB gagal dalam membawa Injil. PKB, tapi mudah-mudahan bukan cuma di Tobada 1, kami di Tobada 1 bergumul. Tidak pernah setengahnya anggota PKB yang berkumpul untuk datang ke ibadah PKB. Kalau lalu waktu saya masih di Tobada 4 di Jemaat Musafir, ini PKB berhasil. Begitu dibentuk PKB menjadi aktif, dan kemudian anggota PKB yang selama ini malas ke gereja, anggota PKB yang tadinya tidak ikut kebaktian rumah tangga sekarang ikut. Ini Injil disampaikan oleh PKB di Musafir, tapi di Tobada 1 kami masih bergumul. Mudah-mudahan jemaat yang lain tidak terlalu banyak pergumulannya tentang PKB yang kurang ke ibadah. Mungkin karena kalau klasis mungkin agak jauh jadi tidak datang. Tapi mudah-mudahan di jemaat kita semua aman dan tenang. Berkeliling dari desa dan kota. Tuhan Yesus itu untuk memberitakan Injil, dia bersedia pergi kemana saja. Kita PKB tetangga tak saja dan tidak pergi kita. Salahnya di mana? Saya tidak tahu. Saya memang dari sejak saya kecil, saya sudah memang teliti kecil-kecil dan hasilnya selalu sama. Di mana-mana banyak PKB yang tidak ke gereja. Sejak saya kecil itu saya sudah lihat-lihat itu banyak PKB yang tidak ke gereja. Di Sion, Paraili, aman? Semua PKB-nya gereja? Aman. Aman. Kalau Paraili orang bilang aman, bosnya geleng-geleng kepala. Masa? Kirim semua PKB di Paraili. Oke, baik. Nggak tahu kalau saya yang ibadah. Nanti cek satu persatu, nanti bisik-bisik saja tetangga. Pak Pendeta Immanuel. Tidak ikut ibadah bergilir. Oh, tidak ikut jadi? Ibadah hari Minggu itu datang semua. Puji Tuhan, ini kabar baik. Ini juga kabar baik. Sudah ini
dengar saja bahwa mereka semua kumpulan PKB-nya ramai, saya sudah senang. Apalagi kalau saya lihat sendiri. Pergi kemana-mana, jadilah orang yang memberitakan Injil dimanapun kita ada. Lalu Tuhan Yesus yang melayani itu, kemudian dia bergumul, dia mungkin bahasanya lebih bagus kalau saya bilang dia bersedih sebenarnya. Waktu dia lihat orang banyak, ini orang banyak sudah datang, mau mendengar. Tuhan Yesus lihat dan mereka masih sedih. Dia masih sedih. Mengapa? Karena mereka tersesat seperti domba yang tidak punya gembala. Mungkin di antara kita di sini, jangan-jangan Tuhan Yesus masih sedih lihat kita. Memang Tuhan datang, tapi terpaksa datang karena pengurus sih. Siapa tahu Pak, daripada tidak sama sekali, sementara saya pengurus PKB di jemaatku, daripada kosong, biar saya pilih. Ini juga kan Tuhan Yesus sedih melihatnya. Tuhan Yesus banget tambah sedih. Dua kelemahannya, satu capek ini, yang kedua apa yang dia lakukan tidak ada gunanya. Tentu saja kalau begitu. Apa yang tidak kita lakukan dengan segenap hati, itu nilainya nol. Ini perlu dicatat. Apa yang tidak kita lakukan dengan sepenuh hati, itu nilainya sama dengan nol. Saya pernah lihat seorang guru kasih PR ke murid. Kasih PR ke murid. Waktu diperiksa, pekerjaannya murid ini semua benar. Dikasih tanda benar. Tapi lucu, nilainya sama dengan nol. Nilainya nol. Dia datang protes. Pak Guru, kenapa dikasih tanda dari nomor 1 sampai nomor 10 semua benar? Benar begini, lihat checklist. Semua benar. Iya, karena memang pekerjaanmu benar. Pak Guru mungkin salah tulis gini yang di bawah. Oh tidak, itu betul. Kenapa begitu Pak Guru? Yang salah adalah, saya lihat kok nanti tadi pagi baru bekerja ini pekerjaan di sekolah. Coba dengar tuh namanya pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah. Mungkin kita harus mampu melihat diri kita seperti itu. Kita tidak sepenuhnya mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan patokan yang benar, maka meskipun benar, bisa dibilang itu nilainya adalah nol. Bisa masuk akal ini? Atau tidak masuk akal? Oke. Tuhan Yesus sedih melihat mereka, dan karena itu Tuhan Yesus melayani mereka terus. Tuhan Yesus melakukan dua perkara yang disebutkan dalam pembacaan kita sambil dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga melenyapkan penyakit dan kelemahan. Tidak disebutkan satu perkara di dalam. Mungkin ketika ini ditulis memang mungkin belum ada yang dibangkitkan Tuhan Yesus, tapi kan Tuhan Yesus juga membangkitkan PKB. PKB bangkit. Bagus ya? PKB bangkit. Yang terjadi, Tuhan Yesus melenyapkan kelemahan, penyakit dan kelemahan. Penyakit itu semua bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adakah yang tidak? Ada? Berarti kita mesti membaca Alkitab lebih serius lagi. Pernah satu kali Tuhan Yesus datang ke satu daerah dan dia tidak bisa melakukan banyak mukjizat karena di situ orang-orang tidak percaya. Jadi ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Penyakitnya orang yang tidak percaya.
Kalau Pak Pendeta dulu hampir patah kakinya, dia sembuh karena dia percaya Tuhan memberkati. Amin ya. Kalau saya dulu pernah sakit satu hari, tiba-tiba sakit, puji Tuhan masih sehat. Tuhan memberkati. Tapi kalau orang yang tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan, bisa jadi penyakitnya memang tidak akan sembuh. Atau mungkin jadi penyakitnya sembuh tapi dia dapat penyakit lain. Soal penyakit, namanya manusia pasti akan sakit. Bahkan namanya manusia 99,9% akan mati. Kenapa ada 0,1? Itu yang 0,1, siapa tahu misalnya nanti Tuhan Yesus datang nanti sore saat saya masih hidup, puji Tuhan saya tidak mati. Di Korintus ditulis begitu ya, ketika tanda diberikan, maka yang mati dibangkitkan, kita yang masih hidup diubahkan lalu sama-sama diangkat ke surga. Jadi bisa jadi orang tidak mati kalau Tuhan Yesus datang saat kita masih hidup. Oke. Penyakit dan kelemahan. Penyakit Tuhan serahkan kepada Tuhan maka akan disembuhkan. Sekarang kita bicara soal kelemahan. Kelemahannya PKB apa? Malas. Tuhan bisa mengangkatnya. Tadi saya ke sini, saya tadi hampir jadi seorang ayah yang tidak baik. Kemarin anak saya bilang, Pak, kami disuruh bawa ke kampung, ke sekolah besok, fotokopi ini dan ini. Saya bilang besok diurus. Tadi setelah pulang dari gereja, saya tidak ingat kalau ada saya janji kemarin untuk mengurus. Tidak lama, memang sudah dekat-dekat jam 2, datang di bawah catatan, Pak, besok. Karena itu saya ke fotokopi. Ini kelemahan kaum bapak seringkali untuk banyak hal kita pandang enteng. Kelemahan kita adalah kita terlalu pandang enteng. Kaum bapak itu umumnya begitu. Kita berbeda dengan kaum ibu. Kaum ibu itu jauh-jauh hari sebelumnya kalau ada masalah, mereka sudah repot. Bahkan memang sudah sangat repot. Kalau kita kaum bapak, kan gampang itu. Urusan kita selalu begitu, gampang itu. Marah itu ya. Ada waktu saya masih di Panah, ada bapak yang kami panggil Abek Marawa. Tidak ada anaknya yang nama Marawa, tapi dia kami panggil Abek Marawa karena dia kalau ada, dia anggota majelis ini. Jadi kalau misalnya rapat majelis kami bagi-bagi tugas, semua tugas yang dikasih ke dia, oh Marawa itu ya. Gampang. Pas sampai waktunya ditanya, bagaimana cara pekerjaan? Ku lupa. Semua pekerjaan dia bilang Marawa, tapi nggak lupa. Karena itu dia biasanya dipanggil Marawa. Sampai gampang. Gampang tersesat hidupnya karena segala sesuatu dia pandang enteng. Kelemahan kita yang lain. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada ya? Kita tahu kelemahan kita satu saja sudah cukup hari ini. Kalau ada yang mau bisik-bisik ini lagi, bilang nanti. Tapi untuk sekarang cukup. Karena katanya satu hal biasanya memang selalu sama di mana-mana. Film itu boleh panjang-panjang. Nonton bola 2 kali 45 menit, tambah 10 menit waktu istirahat. Lama atau tidak itu? Tapi tidak terasa nih. Tapi kalau dengar khotbah lebih dari 30 menit, masalah itu. Betul kok Bapak? Oke, karena itu saya tidak mau terlalu berkhotbah banyak. Karena ini kok Bapak, saya nanti ada bentrok ini, saya tidak mampu melawannya seorang diri. Karena itu tidak terlalu panjang. Yang berikut, yang terakhir menjadi penuai. Beritakanlah Injil. Satu di antaranya rajinlah pergi kebaktian PKB di tempatmu masing-masing. Itu sudah memberitakan Injil itu. Ajak temanmu juga. Ini penuai. Yang dituai kepada Tuhan, yang akan dibawa kepada Tuhan adalah yang tadi malas, sekarang sudah rajin beribadah.
Ya tidak apa-apa kalau mau pergi kumpulan kaum bapak, sehingga di rumah Pak Pendeta Tanggan. Pak Pendeta, kumpulan. Mudah-mudahan setelah 10 kali dipanggil, dia sudah pergi. Dipanggil, sudah pergi. Mungkin kalau kita mau pergi kebaktian PKB tadi sih di Tomada 1 saya sudah cek Pak Ketua nih. Pak Ketua, kita kumpul di mana nanti kalau mau berangkat. Ya puji Tuhan sudah datang 20 orang dari Tomada 1. Ini mungkin kita perlu menuai banyak hal. Tuayan yang seringkali terjadi kita juga kaum bapak, kita yang dituai sawit kita yang dituai oleh apa-apa yang kita miliki. Waktu kumpulan kita lupa karena Mak Dodos sampai jauh malam. Padahal harusnya kita yang menjadi penuai. Tuailah dirimu sendiri, tuai orang-orang yang ada di sekitarmu, bawa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Tidak terlalu panjang gitu? Oke, amin. Baik, mari bersatu teduh secara pribadi untuk kita menghayati firman Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Kita bersatu teduh. Kita berespon firman Tuhan dan kita juga memberikan persembahan syukur kita sebelum kita berdoa syafaat. Kita menyanyikan lagu Besarlah Untungku, Jika Yesus Milikku dari NKB 194 ayat 1, 2, 3, dan 4. Atau mungkin sesuai dengan kebutuhan kita saja. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka aku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resa, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku. Besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Baik, mari kita berdoa syafaat.